إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في هذا الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di pembukaan khutbah Jumat kali ini kecuali kalimat meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita. Kalimat pertolongan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dan agar Ia memberikan kita takwa. Kemudian marilah kita membuka khutbah ini dengan memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Ia berikan kepada kita. Nikmat yang sekiranya kita berusaha menghitung-hitungnya, niscaya tidak akan pernah mampu terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian berusaha menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Ayat ini, ma'asyiral muslimin, berlaku dalam kondisi normal maupun sedang dalam kondisi tertimpa musibah. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bagi orang-orang yang bersyukur dia akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Namun bagi orang-orang yang kufur dan lupa terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan ancaman dari Allah. Inna azabi lasyadid. Ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Kemudian marilah kita ucapkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kondisi pada hari-hari ini, semua kita sepakat kondisi ini tidak mudah bagi kita. Berbagai macam ujian dan cobaan datang menghancurkan fisik dan mental kita. Maka ada sebuah konsep, ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita dengar. Ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita baca, harus kita resapi dan menjadi pegangan kita di antara pegangan-pegangan yang lainnya ketika mendapatkan musibah. Ma'asyiral muslimin, dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innal ma'unata ta'til 'abda minallahi 'ala qadari mu'nah. Sesungguhnya pertolongan datang kepada hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala tergantung mu'nahnya seorang hamba. Apa itu mu'nah? Ma'asyiral muslimin, mu'nah berarti kebutuhan, sebagaimana mu'nah juga berarti syiddah, kesulitan dan ujian seorang hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan kepada kita atau menjelaskan kepada kita bahwa pertolongan pasti akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pertolongan pasti Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Innal ma'unata ta'til 'abda minallahi 'ala qadaril mu'nah. Sesungguhnya pertolongan itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita sesuai dengan kesulitan dan masalah yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu, apabila masalah yang kita alami bisa kita deskripsikan dengan angka, lalu keluar angka 80%, maka pertolongan yang akan datang dari Allah pastilah 80%. Apabila masalah yang kita hadapi hari-hari ini 90%, maka pasti pertolongan yang akan datang dari Allah Subhanahu wa taala 90% pula. Pertolongan tidak akan datang 89,9%, kemudian 0,1-nya tertinggal. Karena itulah ma'asyiral muslimin, ketika sedang tertimpa musibah, ketika tertimpa masalah dan ujian, maka kita harus benar-benar camkan bahwa ujian dan pertolongan pasti berjalan bersama garis lurus. Tidak mungkin ujian akan meninggalkan pertolongan, karena Allah lah yang memberikan kita ujian, sebagaimana Allah juga yang akan memberikan kita pertolongan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, intinya adalah kemana iman kita terhadap hadis ini, kemana keyakinan kita, karena hadis ini hanya untuk orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Hadis ini hanya untuk orang-orang yang punya keyakinan kepada Rabb-Nya Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Kalau keyakinan dan prasangkanya baik, maka akan baik yang akan terjadi. In khairan fa khair. Apabila kita yakin pertolongan itu akan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan datangkan pertolongan tersebut. Dan sebaliknya, wa in syarran fa syarr. Kalau ternyata kita suudzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah, pesimis menghadapi hari-hari ini, maka yang akan datang adalah masalah-masalah berikutnya, dan tidak akan pernah akan datang solusi-solusi. Kalau buruk sangka, maka yang terjadi adalah keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pertolongan itu datang sesuai dengan tingkat kesulitannya. Tapi siapa yang mau kembali kepada Rabbul Alamin? Siapa di antara kita yang bersegera menuju sujud-sujud kita, bersegera bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa di antara kita yang yakin bahwa pertolongan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata? Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di atas langitlah rizki-rizki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Siapa di antara kita yang ketika ada masalah langsung mengingat Allah? Ketika ada masalah yang dia ingat adalah bukan masalahnya, tapi pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara kita yang langsung mengambil air wudunya lalu sujud 2 rakaat karena dia yakin kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar
dan salat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pertolongan akan Allah turunkan dari langit sesuai dengan tingkat kesulitannya, bukankah itu pesan besar bahwa yang memberikan pertolongan bukan makhluk, akan tetapi yang memberikan pertolongan adalah Rabbul makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu di mana kita dalam konsep ini? Kenapa yang ada di benak kita apabila terjadi musibah adalah hubungi si ini, hubungi si itu, pergi ke sini, pergi ke sana. Seluruh arah kita tuju kecuali arah menuju Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Buktinya tidak ada kehusuan dalam salat-salat kita. Buktinya tidak ada tambahan-tambahan rakaat dalam malam-malam kita. Mana air mata taubat kita kepada Rabbul Alamin? Mana rintihan-rintihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Rabbi tub alayya, Rabbi a'inna. Walillahi mulkus samawati wal ard. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Pertolongan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepadanya. Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah taubat. Pertolongan dari Allah. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari makhluk-makhluknya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hidup dan ujian tidak mungkin bisa dipisah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak uji kita dengan musibah-musibah ini, Allah akan uji kita dengan varian ujian yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum?" Apakah kalian berpikir akan masuk surga sedangkan kalian belum mendapatkan ujian-ujian seperti ujian-ujian yang didapatkan oleh orang-orang sebelum kalian? Masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Mereka mendapatkan kesulitan, mereka mendapatkan kesengsaraan, mereka digoncang-goncang, mereka mengalami ujian seperti mengalami gempa bumi dalam kehidupan mereka. Mereka digoncang-goncang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersama mereka mengatakan, "Mata nasrullah?" Kapan pertolongan Allah itu akan datang? Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna nasrallahi qarib." Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Pertolongan Allah itu dekat, namun kita yang terlalu terburu-buru. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walakinnakum qaumun tasta'jilun." Tapi kalian adalah kaum yang selalu ingin terburu-buru. Ibadah kita tidak pernah meningkat, namun selalu ingin keluar dari masalah-masalah kehidupan kita. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha. Anda ingin sukses, Anda ingin selamat, namun Anda tidak melakukan dan menapaki jalan-jalan kesuksesan tersebut. Innas safinata la tajri 'alal yabas. Ketahuilah sesungguhnya perahu itu tidak akan pernah berjalan di atas daratan. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu semangatlah
Optimislah dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pertolongan datang darinya. Dan hendaknya kita perbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah dan menjaga hubungan kita dengan Allah. Katakan tidak pada setiap maksiat, karena maksiat yang akan mendatangkan segala macam musibah, yang akan mendatangkan segala macam mudarat, dan akan menghancurkan kebahagiaan kita di dunia, terlebih lagi nanti atau kelak di akhirat. Akhirnya, ma'asyiral muslimin, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Ia berikan kita keistiqamahan dalam agama yang hak ini, agar Ia berikan kita kemudahan dalam segala urusan kita. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.